Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana hari ini kabarnya anak-anak? Ya, alhamdulillah. Semoga kita selalu dilindungi Allah dari bencana yang ini dan senantiasa berikhtiar terus. Perkenalkan, nama kakak Novriani Setiasari. Di sini kakak insya Allah akan menggantikan ibu guru kalian yang insya Allah akan beberapa minggu ke depannya seperti itu juga. Dan saya harap semoga kerjasama kita berlangsung lancar nantinya. Dan semoga penjelasan kakak bisa ditangkap dan dipraktekkan. Mungkin itu dari kakak ya sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja ibu mulai. Bab 1 ini yaitu pembahasannya meyakini hari akhir. Yang pertama ada 4 sub. Yang pertama yaitu pengertian makna iman kepada hari akhir. Terus yang kedua hakikat beriman kepada hari akhir. Yang ketiga yaitu hikmah beriman kepada akhir. Yang keempat yaitu kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, serta adil. Terus ya, mulai yang sub pertama yaitu makna iman kepada hari akhir. Hari akhir ini banyak sekali di dalam Al-Quran dijelaskan, yang mana yang pertama yaitu hari penghabisan, sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 177 disebut hari pembalasan. Terus ada juga istilah hari akhir, ialah hari mulai hancurnya alam semesta beserta isinya dan berakhirnya kehidupan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir juga disebut dengan hari kiamat, yaitu hari di mana penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala dengan seadil-adilnya semasa hidup kita di dunia. Terus hari akhir ini terbagi lagi di dalam Al-Quran, yaitu pertama yaitu kiamat sughra atau kiamat kecil. Nah, kiamat ini ialah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk manusia, baik pun individual ataupun berkelompok. Di dalam surah juga disebutkan sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 185 yang artinya yaitu tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajadah disempurnakan pahala bagimu barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia orang yang beruntung. Kehidupan dunia ialah hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Terus peristiwa-peristiwa yang harus diimani yang terjadi sesudah mati antara lain yaitu pertama fitnah kubur, kedua siksa dan nikmat kubur. Terus yang kedua kan tadi Al-Quran terbagi dua kiamat. Yang kedua yaitu kiamat kubro atau kita sebut juga dengan kiamat besar. Peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancurnya leburnya alam semesta secara total dan serentak. Jadi proses terjadinya Allah jelaskan juga di dalam ayatnya, antara lain di dalam surah At-Takwir ayat 1-3 yang mana artinya apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjauh Tuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Nah, dapat kita simpulkan peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat hebat, yaitu tatkala malaikat Israfil meniup sangkakala atau melaksanakan tugasnya, kemudian bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, maka terjadilah kerusakan hebat. Langit pecah, benda-benda pun yang di bumi akan lebur. Sementara manusia akan kacau balau kebingungan. Hanya Allah lah yang maha kekal. Terus kita lanjut. Adapun pokok-pokok keimanan pada hari akhir pertama yaitu fitnah kubur, yang dimana setelah manusia mengakhiri kehidupannya di dunia ini,
Terus yang kedua yaitu kiamat dan tanda-tandanya. Terus yang ketiga kebangkitan. Keempat berkumpul di padang mahsyar. Keempat perhitungan yaitu yaumul jaza. Keenam yaitu sirat atau jembatan. Setelah selesai hari perhitungan, tibalah saatnya manusia. Terus ketujuh yaitu balasan yang setimpal, yaitu bisa berupa surga atau neraka sesuai amal perbuatannya semasa hidupnya. Terus yang kedua yaitu yang kedua yaitu hakikat beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, pasti dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, keimanan pada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini hari akhir merupakan salah satu ciri orang beriman. Terus yang ketiga, memasuki sub yang ketiga yaitu hikmah beriman kepada hari akhir. Apa sih hikmah-hikmahnya? Nah, ya kita bahas di sini. Yang pertama yaitu muncul rasa kebencian yang dalam pada maksiat. Karena apa? Karena kita serasa diawasi dan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Terus yang kedua itu menyejukkan dan mengembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang akan dirasakannya kekal insyaallah di akhirat. Yang ketiga yaitu senantiasa tentram, kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. Terus yang keempat yaitu senantiasa termotivasi untuk beramal baik dan ikhlas. Terus yang kelima, senantiasa menghindari niat-niat buruk apalagi melaksanakannya. Terus yang keenam yaitu menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang di akhirat. 4. Nah, ini yang terakhir subtitle kita, maksudnya pembahasan kita, yaitu kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab dan adil. Nah, mungkin di sini kita semua orang mendefinisikan sukses bermacam-macam. Namun, sukses yang bersifat jangka panjang yaitu adalah kesuksesan negeri akhirat. Kesuksesan inilah yang harus diraih dengan jalan melakukan kebiasaan efektif dalam melakukan kegiatan-kegiatan positif dalam kehidupan di dunia, khususnya banyak melakukan amal kebaikan sesuai nilai-nilai Al-Quran. Keimanan pada hari akhir juga memiliki terkaitan dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Mengapa? Karena dengan memiliki keimanan yang teguh akan adanya hari akhir dan pembalasan di akhirat akan menumbuhkan kesadaran bahwa semua perbuatan yang dikerjakan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, segala sikap dan perilaku kita harus selaras dengan tuntunan agama, menyadari bahwa manusia itu sangat kecil di hadapan Allah. Sehingga diharapkan dapat menghilangkan sikap sombong atau takabur dalam dirinya, selalu berusaha melakukan amal soleh, bersikap jujur, menghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan agama. Mungkin itu sekian penjelasan dari Ibu. Salah khilaf mohon maaf. Ibu akhiri dengan pembelajaran ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.